Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas jika sampai aplikasi pinjaman online legal kalian yang saat ini kalian galbay terus kemudian kalian telat bayar, atau ada pinjaman aktif kalian terus kemudian pinjol itu bangkrut, sebenarnya apa sih yang harus kalian lakukan? Dan benar nggak sih utang kalian pasti akan dianggap lunas ketika pinjol tersebut sudah bangkrut atau minimal tidak beroperasi dan tidak mendapatkan izin OJK lagi. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yang bangkrut dulu deh, atau mungkin yang dicabut dulu deh ya. Jadi kalau misalnya pinjol itu legal terus kemudian dicabut izinnya, apakah kalian perlu membayar hutang kalian ataukah kalian bisa langsung auto lunas? Kalau misalnya pinjol tersebut dicabut izinnya, maka jelas otomatis kalian akan terbebas dari resiko slik OJK atau mungkin dilaporin ke slik OJK atau masalah hukum-hukum lainnya. Kenapa? Karena pinjol tersebut sudah tidak beroperasi dan tidak mendapatkan izin, yang artinya pinjol tersebut menjadi pinjol ilegal. Dari sini terserah kalian mau bayar atau tidak, tapi kalau misalnya boleh saran, bayar aja tapi bayar pokoknya aja tanpa bunga. Ya namanya hutang harus dibayar. Tapi kembali lagi, kalau memang belum ada uangnya, kalian bisa nanti dulu, kalian tabung dulu, baru kalian lakukan pembayaran. Kalau enggak, ya udah, itu urusan kalian dan terserah kalian. Selanjutnya yang kedua, misal pinjol itu bangkrut ya, tutup dengan sendirinya. Nah, ini ada dua hal yang harus kalian lihat dari beberapa perspektif ya. Apakah pinjol tersebut bangkrut itu memang beneran mau tutup ya, tutup beneran mati total, ataukah pinjol ini bangkrut dan diakuisisi oleh pinjol lain. Ini banyak terjadi. Contoh seperti pinjol kemarin yang ditutup OJK atau mungkin yang izinnya dicabut, itu banyak loh pinjol-pinjol itu yang ternyata proses pendataannya dan pokoknya urusan administrasinya dan perusahaannya itu dibeli pihak lain dan digabungkan menjadi produk yang lain. Nah, ini tetap harus kalian bayar. Anggap aja perusahaannya itu dibeli, maka nama pinjol itu ditutup, bangkrut, terus kemudian menjadi nama baru. Nah, ini nasabahnya kan otomatis menjadi nasabah perusahaan yang baru ya. Nah, ini tetap kita akan mendapatkan penagihan-penagihan. Nah, jika memang beneran tutup, ya udah kalian pastinya kan udah tutup. Mereka pinjolnya udah nggak ada karyawannya, jelas kalau udah ngurus tutup berarti izin dari OJK sudah dicabut juga. Ya udah, kalian juga bingung juga kan mau bayar kemana orang pinjolnya nggak teroperasi. Biasanya pinjol-pinjol tersebut sudah merelakan dan hutangnya maka otomatis lunas teman-teman. Nah, sebenarnya emang ada ya pinjol yang orang yang memang kehilangan uangnya itu oke-oke aja, terus pinjol itu nggak mau menagih-nagih. Ada banget teman-teman. Karena apa? Karena mereka itu minjemin kalian itu ada asuransinya juga loh. Jadi pinjol itu mempunyai asuransi. Tentunya asuransi itu intinya nggak bisa cair begitu aja lah. Jadi mungkin ada kayak misalnya contoh nasabah meninggal. Nah, itu pinjol pasti akan mendapatkan asuransi dari gagal bayar atau pinjaman hutang yang tidak berhasil terbayarkan ya, itu akan mendapatkan asuransi dan akan dilunasi hutangnya oleh asuransi yang diikuti oleh pinjol tersebut. Cuman memang ada beberapa persyaratan dan aturan yang tidak semudah itu juga bakal cair. Makanya biasanya kan pinjol-pinjol itu sering kali kayak mengulur-ulur waktu, terus kemudian nagih-nagih itu dengan metode bermacam-macam. Itu tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah untuk mencairkan nilai asuransi yang kalian gagal bayarkan. Misal kalian utang 10 juta, nah pinjol tentunya kan berharap 10 juta itu balik gitu ya. Tapi pinjol itu nggak cuma berharap di kalian, mereka juga berharap dari asuransi loh. Jadi ketika kalian gagal bayar dan benar-benar udah mentok nggak bisa ditagih lagi dan nggak bakal bayar nih orang, nah pinjol mulai mencari cara agar bisa cair asuransi kalian ya. Ada nasabah seperti ini, dilakukan pengajuan asuransi, uangnya cair dan pinjol mendapatkan gantinya. Nah itu bisa jadi, tapi balik lagi tidak semudah itu. Makanya mereka pasti mempunyai strategi dan cara tersendiri agar hutang-hutangnya ada atau cair dari asuransi tersebut teman-teman ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ini bisa memberikan kalian gambaran sebenarnya apa sih yang terjadi jika aplikasi pinjaman online bangkrut. Apakah semudah itu kita bisa langsung gagal bayar ataukah langsung dianggap lunas, ataukah kita harus memperhatikan hal lain. Nah, semuanya sudah saya bahas di video kali ini. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.